Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvin Arazi, NIM 2112 0118130055 dari kelompok 4 SSTI yang akan menjelaskan framework terkait information engineering. Sebelumnya saya akan memperkenalkan terlebih dahulu. Di kelompok 4 itu ada yang pertama, Rustul Khotimah dengan NIM 212018120022. Kemudian ada Atika Fauzia dengan NIM 212018120030. Dan ada Septi Nugraha dengan NIM 21201118130078. Kemudian ada Carol Stephen dengan NIM 212018140090. Kemudian ada Yusuf Hamadi dengan NIM 212018140092. Anhar 21120119120012 dan yang terakhir Akmal Ikfan Maulana 21120191300109. Sedikit menjelaskan terkait information engineering. Menurut James Martin pada tahun 1989, information engineering adalah the application of an interlocking set of formal techniques for the planning, analysis, design, and construction of information systems on the enterprise-wide basis or across a major sector of the enterprise. Berarti information engineering ini menurut James Martin adalah sebuah aplikasi yang mengunci teknik-teknik formal dalam planning, mencakup perencanaan, analisis, desain, dan konstruksi dari sistem informasi. Kemudian menurut Gartner Glossary mendefinisikan bahwa information engineering adalah methodology for developing an integrated information system based on the sharing of common data with emphasis on decision support needs as well as transaction processing requirements. It assumes logical data representation are relatively stable as opposed to the frequently changing process that use data. Therefore, the logic and data model, which reflects an organization rules and policies, should be basis for system development. Jadi menurut Gun Glossary, information engineering adalah bagaimana sebuah metode dalam mengembangkan informasi sistem yang terintegrasi, yang dimana logical data itu stabil atau jarang berubah, akan tetapi bagaimana data itu diproses akan berubah secara sering gitu, frequently. Seperti itu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Hamadi dengan NIM 2112011814092 dari angkatan 2018. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya sebelumnya tentang framework Information Engineering untuk mata kuliah Perencanaan Strategi Sistem dan Teknologi Informasi kelas B. Bahwasanya Information Engineering atau IA itu dapat dikatakan merupakan aplikasi sekumpulan teknik formal yang saling berkaitan untuk perencanaan, analisis, desain, dan konstruksi SI di keseluruhan enterprise atau meliputi sektor utama dari enterprise tersebut. Lalu kita menuju ke bagian sejarah dari Information Engineering. IA ini berasal dari Australia antara tahun 1976 dan 1980 dan muncul pertama kali dalam literatur serangkaian artikel Six in Depth dengan nama yang sama yang diterbitkan oleh US Computer World pada bulan Mei hingga Juni tahun 1981. IA pertama kali muncul sebagai analisis data dan teknik desain basis data yang dapat digunakan oleh DBA atau administrator database dan oleh analisis sistem untuk mengembangkan desain dan sistem database berdasarkan pemahaman tentang kebutuhan pemrosesan operasional organisasi untuk tahun 1980-an. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kelompok saya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Septi Nugraha dengan NIM
118130078. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, Yusuf. Oke, lanjut ke sejarahnya. Clive Finkelstein diakui sebagai Bapak Information Engineering setelah mengembangkan konsepnya dari tahun 1976 sampai 1980 yang telah menjembatani dari perencanaan bisnis strategis ke sistem informasi. Direktur teknis saat itu Charles M. Richter dari tahun 1983 sampai 1987 dan dipandu oleh Clive Finkelstein memainkan peran penting dengan memperbaiki metodologi IE serta membantu merancang produk perangkat lunak IE, itu data pengguna, yang membantu mengotomatiskan metodologi IE, membuka jalan ke arsitektur informasi generasi berikutnya. Oke, selanjutnya ada karakteristik dari IE. Yang pertama, IE menerapkan teknik terstruktur pada basis enterprise atau pada sektor utama pada enterprise, bukannya pada basis proyek. IE berlangsung secara top-down menempuh tahap-tahap. A. Enterprise Strategic System Planning. B. Enterprise Information Planning. C. Business Area Analysis. D. System Design. E. Construction. F. Cutover. 3. Sejalan dengan tahap-tahap di atas, IE membangun repositori atau ensiklopedia yang berkembang dengan mantap yang berisi knowledge dalam enterprise model data, model proses, dan desain sistem. Sekian dari saya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan kelompok saya. Baik, terima kasih untuk waktunya. Saya Carol Steven akan melanjutkan presentasi dari rekan saya sebelumnya. Karakteristik dari Information Engineering. Yang keempat adalah Information Engineering membuat framework untuk membangun enterprise yang terkomputerisasi. Yang kelima, sistem yang dibangun terpisah cocok dengan framework ini. Yang keenam, dalam framework, sistem dapat dibangun dan diubah dengan cepat menggunakan automated tool. Yang ketujuh, pendekatan level enterprise memungkinkan untuk mendapatkan koordinasi sistem-sistem yang dibangun secara terpisah dan memudahkan penggunaan maksimum dari desain dan kode yang reusable. Yang kedelapan, Information Engineering membuat end users berpartisipasi penuh pada tiap level di atas. Yang kesembilan, Information Engineering membantu evolusi sistem jangka panjang. Dan yang terakhir adalah Information Engineering mengenalkan bagaimana komputasi dapat sangat membantu tujuan strategis enterprise. Selanjutnya, presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu tujuan dasar dari Information Engineering. Ada dua tujuan dasar dari Information Engineering, diantaranya yaitu yang pertama, untuk membangun sistem terintegrasi yang mendukung kebutuhan nyata dari bisnis yang digariskan tujuan dan strategis bisnis. Yang kedua yaitu untuk menyerahkan sistem informasi yang memenuhi kebutuhan bisnis pada saat penyerahan yang seharusnya, namun dalam framework yang memungkinkan fleksibilitas untuk perubahan di masa mendatang. Oke, kemudian pada slide selanjutnya, hal yang fundamental terhadap filosofi Information Engineering adalah penegasan bahwa data dari berbagai sistem informasi adalah bersifat terpusat. Nah, berikut adalah merupakan strategic planning enterprise models atau IE ya. Di sini memuat data administration, data dan proses modelnya. Kita bisa lihat bahwa sistem planning analisis di sini akan berfokus pada yang pertama ada code generation, kemudian database generation. Jadi bagaimana kita mengenerate sebuah database dan kemudian memaintenance database tersebut. Nah, selanjutnya adalah fitur penting dari metode Information Engineering. Di sini ada dua. Yang pertama yaitu orientasi bisnis. Penjelasannya adalah suatu model dari bisnis yang mendukung tujuan, strategi, kebutuhan manajemen informasi bisnis yang kesemuanya merupakan dasar dari sistem yang dibangun. Kemudian yang kedua adalah pendekatan arsitektural. Sesuai pendekatan top-down, metode Information Engineering
pada tahap awal membuat arsitektur atau model dari level bisnis yang berbeda dan data di dalamnya. Hasilnya adalah pandangan organisasional terhadap kebutuhan data dan informasi serta aktivitas bisnis. Penggunaan arsitektur ini adalah untuk identifikasi di mana pengembangan SI dibutuhkan dan struktur data yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan ini. Saya Tika Fauzia, tim 211-2011-812-0030. Saya di sini akan menjelaskan framework Information Engineering. Yang pertama, metode Information Engineering bersifat top-down yang diawali dengan tinjauan secara luas oleh top management terhadap enterprise secara keseluruhan. Information Engineering memungkinkan pengadopsian pendekatan strategis. Yang kedua, sejalan dengan pelaksanaan metodologi, pandangan yang lebih detail terus dihasilkan. Tujuan dan fokus berubah seiring pelaksanaan metodologi. Tiap tahap memiliki tujuan berbeda, namun tujuan keseluruhan tetap konsisten. Varian dari framework Information Engineering terdapat untuk lingkungan pengembangan yang berbeda, seperti RID, Package Evaluation, Re-engineering, dan lain-lain. Selanjutnya, mengenai tahapan-tahapan dalam Information Engineering akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Yusuf Khotimah. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan-tahapan dalam Information Engineering. Tahapan-tahapan ini ada 3. Yang pertama yaitu Information Strategy Planning. Information Strategy System bertujuan untuk mengkonstruksi arsitektur informasi dan strategi yang mendukung tujuan dan kebutuhan organisasi secara menyeluruh, menyangkut tujuan strategis, sasaran top management, dan critical success factor, serta bagaimana penggunaan teknologi untuk menciptakan peluang baru dan meningkatkan daya saing. Tinjauan tingkat enterprise terhadap fungsi, data, dan kebutuhan informasi mengandung identifikasi area bisnis yang relevan. Information Strategy Planning dimaksud untuk mempersiapkan rencana yang akan menentukan analisis, desain, dan pembangunan sistem terkomputerisasi. Yang kedua yaitu Business Area Analysis. Business Area Analysis bertujuan untuk memahami area bisnis individual dan menetapkan kebutuhan sistemnya, menyangkut proses apa yang dibutuhkan untuk menjalankan area bisnis yang dipilih, bagaimana keterhubungan proses dan data yang diperlukan. Business Area Analysis merupakan area bisnis yang diidentifikasikan dalam ISP, ditinjau secara individual, dan analisis fungsi dan data detail dilakukan. Terus keterlibatan maksimum end user diperlukan. Yang terakhir yaitu System Planning and Design. System Planning and Design bertujuan untuk menetapkan kelakuan sistem seperti yang diinginkan pengguna dan dapat dicapai dengan teknologi yang tersedia, menyangkut bagaimana proses yang dipilih dalam bisnis diterapkan dalam prosedur dan bagaimana prosedur ini bekerja. Desain prosedur ini memerlukan keterlibatan end user. Oke, mungkin hanya itu yang bisa disampaikan dari kelompok 4. Bila ada pertanyaan bisa di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.